Kemudian hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il imani. Tetapi iman itu punya had. Arti had adalah ta'rif, punya batasan, punya ta'rif, punya definisi dengan menyebutkan afrad-afrad, cabang-cabang daripada iman. Fa inna qasa fa fi haddihi. Maka jika iman itu berkurang, sesungguhnya dia berkurang pada batasannya. Yang berkurang itu adalah hadnya, bukan hakikat imannya. Wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wal hijju wa ghuslul janabati. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Asal iman itu adalah bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa, yang tidak punya syarikat, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya Allah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji dan mandi janabah. Itulah asal-asal iman. Namun apabila ada orang yang melebihkan daripada itu, ada orang yang menambah daripada yang demikian, daripada syahadah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji dan mandi janabah, maka bertambah pula lah kebajikan orang tersebut. Namun begitu juga waman naqasa fihi fa fihi, orang yang mengurangi daripada asal iman tersebut, fafihi, maka sesungguhnya yang berkurang itu adalah had daripada iman tersebut, bukan imannya. Karena iman tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Yang bertambah dan berkurang adalah hadnya. Untuk lebih mudah kita pahami, kita bandingkan dengan sebuah speedometer pada kendaraan. Pada speedometer tertulis di situ 0 sampai 180 misalnya. Jadi top speed, kecepatan tertingginya adalah 180 km per jam. Tidak akan lebih daripada itu dan tidak akan kurang daripada 0. Yang naik turun itu apanya? Gasnya. Kalau kita tambah gasnya, maka akan bertambahlah kecepatannya. Apabila kita turunkan gasnya, maka akan berkurang pula lah kecepatannya. Begitulah perbandingannya. Iman tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Yang bertambah dan berkurang itu adalah hadnya. Mana had iman? Itulah syahadah, baik itu syahadah tauhid ataupun syahadah rasul. Kemudian salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji dan mandi janabah. Apabila kita sanggup melakukan lebih daripada itu, maka akan bertambahlah kebaikan kita. Apabila kita kurangi daripada itu, maka yang berkurang bukanlah diri imannya, tapi adalah had imannya yang berkurang. Kemudian hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada
dibagi dua, setengah-setengah, 50-50. Fanisfun fis sabri, setengah yang pertama terletak pada sabar. Sabar apa? Sabar daripada yang haram-haram. Apabila ada perkara-perkara yang diharamkan agama menggoda kita untuk melakukannya, kita bersabar, kita sanggup menahan diri. Itulah setengah daripada iman di situ. Kemudian setengahnya lagi wanisfun fis syukri, dan setengahnya lagi adalah terletak pada syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara bersyukur? Dengan taat. Karena hakikat daripada bersyukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Seorang hamba mempergunakan segala bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada dia, kemana dia pergunakan? Kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempergunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita kepada jalan yang diridai oleh Allah, itu namanya kita sudah bersyukur. Diberikan nikmat mata Allah perintahkan untuk melihat yang baik-baik. Contohnya melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika mata kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, itu artinya kita sudah bersyukur dengan nikmat mata. Diberikan tangan untuk misalnya memberi sedekah. Ketika tangan kita gunakan untuk bersedekah, maka itu kita sudah bersyukur terhadap nikmat tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya syukur itu bukanlah dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah ikatan daripada membunuh, pengikat membunuh. La yaftiku mu'minun, tidak akan membunuhlah orang beriman. Artinya yang membuat kita tidak membunuh adalah iman. Yang mengikat keinginan kita untuk membunuh adalah iman. La yaftiku mu'minun, orang beriman tidak pernah akan membunuh. Ini kata-kata la yaftiku mu'minun memang bentuknya khabariyah, tetapi maknanya adalah Allah melarang orang yang beriman itu untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang tidak ada hak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya'i. Telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciptakan oleh Allah Ta'ala akan iman. Kemudian wahafahu, ia menghiasinya. Wa madahahu bisamahati wal haya. Kemudian Allah memuji iman tersebut dengan sifat samahah, murah hati, dan haya, sifat malu. Wa khalaqallahal kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. Kemudian Allah juga menciptakan kekufuran, dan Allah mencela kekufuran tersebut dengan sifat bakhil dan sifat jafa, yaitu sifat durhaka. Jadi ketika Allah menciptakan iman, bukan diciptakan begitu-begitu saja, tapi dia menghias dan memuji-muji iman tersebut dengan sifat samahah. Artinya orang yang diberikan iman, dia akan bermurah hati, dia akan menjadi orang dermawan. Nah, dia menjadi orang yang pemalu dalam berbuat maksiat. Begitu juga ketika Allah menciptakan kufur. Allah menciptakan kufur, itu Allah yang menciptakan, tetapi Allah tidak menyuruh kita untuk kufur. Jadi Allah bukan saja yang menciptakan kebaikan, tapi juga Allah yang menciptakan keburukan.
Allah setelah menciptakan keburukan, kita tidak disuruh untuk melakukan keburukan. Malah Allah mencela keburukan itu dengan mencela kekafiran itu dengan sifat bakhil, dan mencela kekafiran itu dengan sifat durhaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun nari an-nara amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dan telah berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga dan telah masuklah ahli neraka ke dalam neraka, niscaya Allah memerintahkan orang-orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi untuk keluar daripada neraka tersebut. Artinya ketika seluruh ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, seluruh ahli surga sudah dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi saja. Biji sawi hampir tidak bisa kita lihat, saking kecilnya. Sebesar itu saja, sekecil-kecil itu saja ada iman di dalam hatinya, maka suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah untuk keluar daripada neraka menuju ke surga. Ketika orang tersebut keluar daripada neraka, ketika orang tersebut dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus, dalam keadaan gosong seperti arang, kemudian mereka dicampakkan ke dalam yang namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Orang-orang tersebut dicampakkan, yang sudah hangus tadi dicampakkan ke dalam Nahrul Hayah, kemudian ia akan tumbuh setelah menyelam ke dalam Nahrul Hayah. Orang-orang itu akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran-sayuran di tempat yang lembab, di tempat yang tergenang air. Nah, cobalah kita lihat tanaman kangkung, apabila kita tanam dia, kita campakkan dia di tempat-tempat yang tergenang air, dia akan tumbuh. Begitu juga orang yang sudah hangus, sudah gosong, dibakar dalam neraka, dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Nahrul Hayah, maka dia akan tumbuh seperti sayuran. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Video yang akan datang akan kita kupas tentang fadilah berwudu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.